Menganalisis perilaku. Analisis perilaku terapan. Analisis perilaku terapan adalah aplikasi sistematik dari prinsip perilaku dan hubungannya dengan lingkungan untuk meningkatkan perilaku signifikan secara sosial. Program analisis perilaku terapan diantara lain: 1. Identifikasi perilaku sasaran dan penguat adalah untuk mengamati siswa berperilaku buruk. Identifikasi satu perilaku atau kecil jumlah perilaku yang akan ditargetkan terlebih dahulu dan lihat penguat mana yang mempertahankan perilaku tersebut. Tujuan dari observasi ini adalah untuk menetapkan dasar yang dapat digunakan untuk membandingkan perbaikan. 2. Tetapkan garis dasar untuk perilaku sasaran. Amati siswa untuk melihat seberapa sering perilaku sasaran terjadi. Sebelum saat Anda melakukan ini, Anda perlu menjelaskan dengan jelas apa yang membentuk perilaku tersebut. 3. Pilih penguat dan kriteria penguat. Penguat seperti pujian, hak istimewa, dan penghargaan nyata. Pujian sangat efektif bagi siswa yang salah dalam berperilaku. Ini merupakan ide yang baik untuk memulai program manajemen perilaku dengan menggunakan perhatian dan pujian untuk perilaku yang sesuai untuk melihat apakah ini cukup. Namun juga perlu dikupas untuk menggunakan penguat yang lebih kuat jika pujian tidak cukup. 4. Jika perlu, pilihan penghukum dan kriteria hukuman. Teori ini sangat mendukung penggunaan penguat untuk perilaku yang sesuai daripada hukuman untuk perilaku yang tidak pantas. Hukuman sering menciptakan kebencian, jadi meskipun itu memecahkan satu masalah, itu bisa menciptakan masalah lain. Bahkan jika hukuman akan bekerja sebaik penguatan, itu harus dihindari sebisa mungkin karena tidak kondusif untuk penciptaan lingkungan kelas yang bahagia dan sehat. Penggunaan hukuman. 1. Gunakan hukuman dengan hemat. 2. Jelaskan kepada anak mengapa dia dihukum. 3. Sediakan bagi anak cara alternatif untuk memperoleh penguatan positif. 4. Dukung anak untuk perilaku yang tidak sesuai dengan mereka yang ingin Anda lemah. Misalnya, jika Anda menghukum karena tidak menjalankan tugas, juga menguatkan karena sedang mengerjakan tugas. 5. Jangan pernah menggunakan hukuman fisik. Nomor 5. Ketika program manajemen perilaku berhasil, kurangi frekuensi penguatan. Setelah program penguatan dijalankan, operasi untuk sementara waktu dan perilaku siswa telah meningkat dan stabil di tingkat yang baru, frekuensi penguatan dapat dikurangi. Awalnya, penguat dapat diterapkan ke setiap instansi perilaku yang sesuai. Mengurangi frekuensi penguatan membantu mempertahankan perilaku baru jangka panjang dan membantu memperluas perilaku ke pengaturan lain. Strategi manajemen perilaku individu berguna untuk menghadapi siswa secara individu yang memiliki masalah perilaku yang terus-menerus di sekolah. Analisis perilaku kelas dalam hal konsep perilaku. Prinsip pembelajaran dan teori perilaku di kelas adalah mengamati adakah perilaku yang berubah-ubah dari waktu ke waktu dan faktor-faktor penyebabnya. Contoh kasus perubahan perilaku pada siswa saat di kelas. Meminta perhatian dari guru. Kebanyakan dari siswa merasa kurang diperhatikan sama gurunya karena beranggapan bahwa guru hanya memperhatikan siswa-siswa yang pintar saja. Karena hal itu, maka siswa mengalami perubahan dalam hal berperilaku seperti lebih sulit untuk diatur dan terkesan selalu melanggar tata aturan. Seorang siswa mungkin juga berperilaku buruk untuk menghilangkan rasa bosannya, tapi terkadang salah dalam berperilaku sehingga membuat siswa dikeluarkan dari kelas. Penguat utama yang paling umum untuk mengawasi perilaku siswa di kelas adalah seorang guru.
Seorang guru yang bingung mungkin akan berkata tidak tahu apa yang salah dari anak ini, tidak mencari tahu sebab akibatnya, tapi justru malah terkesan menyalahkan perilaku anak yang berubah tersebut. Cara yang efektif untuk merubah perilaku anak yang tiba-tiba berubah dari perilaku baik ke buruk adalah A. Dengan melakukan pengawasan. Selain itu juga harus mendapatkan perhatian yang baik, bukan hanya dari guru tapi juga dari teman sebaya. Karena saat perubahan perilaku terjadi, pada siswa akan banyak teman sebaya yang lain justru malah menjauhi. B. Memberikan motivasi kepada siswa tersebut, mengajaknya untuk selalu dalam hal-hal yang baik. C. Ditambah pencegahan perilaku buruk dengan menggunakan manajemen kelas yang efisien dan pelajaran yang menarik. Akan cukup untuk menciptakan lingkungan belajar yang baik di sebagian besar ruang kelas. Klasifikasi siswa yang mengalami perubahan perilaku biasanya terjadi pada siswa kelas 3 SD sampai dengan sekolah menengah atas. Namun, untuk anak-anak di bawah usia remaja masih dalam perubahan perilaku yang wajar. Berbeda dengan siswa remaja yang mungkin akan lebih mudah terjerumus dalam kenakalan yang lebih buruk, seperti mencuri dan tindakan buruk lainnya. Maka dari itu, perhatian dari orang-orang sekitar amat sangat penting. Salah satunya adalah upaya membuat kelompok di kelas. Mendapatkan perhatian kecil dari teman sebaya juga bisa menjadi upaya untuk menghentikan kenakalan dari seorang siswa. Memberikan strategi khusus untuk mencegah dan menangani perilaku buruk. 1. Penguatan berbasis rumah. Beberapa dari pengelolaan kelas yang paling praktis dan efektif. Metode MEN adalah strategi penguatan berbasis rumah. Guru memberi siswa rapor harian atau mingguan untuk diambil dan orang tua diperintahkan untuk memberikan hak istimewa atau penghargaan khusus kepada siswa atas dasar laporan guru tersebut. Penguatan berbasis rumah bukanlah ide baru. Penguatan berbasis rumah memiliki beberapa keunggulan dibandingkan perilaku lain yang sama efektifnya. Strategi manajemen. Pertama, orang tua dapat memberikan penghargaan dan hak istimewa yang jauh lebih kuat daripada sekolah. Misalnya, orang tua mengontrol aktivitas anak seperti televisi, komputer, video permainan, jalan-jalan ke toko, dan jalan-jalan dengan teman-teman. Orang tua juga tahu apa yang anaknya suka dan oleh karena itu dapat memberikan lebih banyak keistimewaan individual daripada sekolah. Komunikasi dengan orang tua harus singkat, positif, dan informal, dan harus menimbulkan perasaan bahwa kita akan menyelesaikan ini bersama-sama. Program harus fokus menghargai perilaku baik daripada menghukum perilaku buruk. Imbalan terbaik adalah yang membangun kedekatan antara orang tua dan anak, seperti melakukan aktivitas khusus bersama. Banyak anak yang mengalami masalah perilaku di sekolah juga memiliki masalah di rumah dan mungkin memiliki hubungan yang kurang baik dengan orang tuanya. Saat perilaku anak membaik, kurangi frekuensi laporan. 2. Program kontingensi kelompok. Satu keuntungan penting dari kontingensi kelompok adalah bahwa mereka relatif mudah untuk dikelola. Kontingensi yang berbeda dengan siswa yang berbeda. Misalnya, Anda berkata, kalau seluruh kelas mengikuti peraturan kelas pagi ini, kita akan memiliki waktu istirahat tambahan 5 menit. Jika kelas tersebut menghasilkan istirahat ekstra, mereka semua akan berkumpul dan bekerja sama bersama. Teori di balik kontingensi kelompok adalah ketika sebuah kelompok diberi penghargaan atas dasar perilaku anggotanya, anggota kelompok akan mendorong satu sama lain untuk melakukan apapun yang membantu kelompok mendapatkan hasil terbaik. Kontingensi kelompok dapat mengubah tekanan teman sebaya
yang seringkali mendukung kenakalan menjadi tekanan yang menentang kenakalan. Nomor 3. Teori menjadi praktek. Menggunakan sistem kartu laporan harian. Menyiapkan dan menerapkan sistem rapor harian membutuhkan langkah-langkah berikut. 1. Tentukan perilaku apa yang akan dimasukkan ke dalam rapor harian. Pilih sebuah perilaku atau serangkaian perilaku yang menjadi dasar rapor harian. Rancang skema peringkat untuk setiap perilaku dan buat formulir rapor standar. 2. Jelaskan program kepada orang tua. Program penguatan berbasis rumah bergantung tentang partisipasi orang tua. Jadi sangat penting untuk memberitahu orang tua tentang program dan kerja sama mereka.